Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, di pertemuan ke-13 mata kuliah Sistem Multimedia, kita akan membahas tentang indexing file multimedia, gitu ya. Nah, apa itu indexing multimedia? Sebelum itu kita akan membahas beberapa hal yang memang berkaitan, materi ini berkaitan dengan basis data gitu, mata kuliah basis data. Kalau kemarin mata kuliah pertemuan kemarin itu berhubungan dengan jaringan komputer. Nah, kalau sekarang lebih kepada basis datanya gitu. Nah, jadi eh, indexing data itu tidak akan berbeda jauh, tidak akan eh, jauh dari yang namanya teknik pencarian data gitu ya. Nah, pada multimedia ini merupakan bagian dari computer science ya, dan berhubungan dengan pengambilan informasi dari dokumen yang didasarkan pada isi dan konteks dokumen itu sendiri. Nah, jadi sistem pencarian data, sedangkan sistem pencarian data, kalau tadi itu technical, nah kalau sekarang jadi sistemnya, ini lebih kepada information retrieval systemnya. Ini dikembangkan agar dapat membantu dan mengelola data yang jumlahnya besar. Nah, jadi apa itu fungsi dari sebuah teknik pencarian data? Nah, ini lebih kepada menyimpan. Jadi menyimpan, mengelola data teks yang isinya besar dengan tujuan agar dokumen itu dapat ketika diinginkan oleh pengguna atau oleh user ini dapat dicari dengan cepat. Jadi kalau berbeda dengan ketika sebuah dokumen itu berbentuk manual, gitu ya. Nah, atau dokumen itu kalau seandainya pernah belajar basis data, pasti pasti gitu ya. Dan benar penerapannya ketika Anda mempunyai komputer, pasti disimpan sebuah file dokumen itu sesuai dengan folder yang ditentukan. Kalau folder dokumen ya disimpan dokumen gitu ya. Folder musik mungkin disimpan dari musik dan segala macam. Itu adalah salah satu penerapan yang sederhana dalam sistem basis data. Nah, teknik pencarian selain indexing, selain contohlah indexing sederhana selain di dalam komputer, di dalam perpustakaan juga sama itu ya. Di perpustakaan juga kan kalau untuk buku sejarah berarti buku sejarah ya, dalam lemari sejarah. Terus buku PKN mungkin dari PKN semua. Buku informatika dari informatika semua. Nah, itu disesuaikan dibagi dengan sesuai jenisnya supaya apa? Supaya gampang mencarinya gitu. Nah, itu teknik pencarian. Nah, teknik pencarian juga selain disesuaikan dengan jenisnya, disesuaikan dengan urutannya. Mungkin juga dengan tanggalnya atau mungkin juga dengan namanya gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya mudah mencarinya gitu. Atau mungkin juga ketika yang manual itu mencari data pasien di rumah sakit yang manual gitu ya. Nah, maka filenya itu diurut sesuai dengan alfabet nama pasien tersebut gitu ya. Nah, itu fungsi. Jadi supaya mudah. Nah, model teknik pencarian data itu ada beberapa hal, ada tiga gitu ya. Yang pertama ada as theoretic model. Nah, ini model ini merepresentasikan dokumen sebagai himpunan kata atau frase. Contohnya model ini adalah standar Boolean dan model extended Boolean. Jadi ada penggabungannya, ada union, ada intersection, ya, intersection, ada difference. Ya. Jadi kalau di dalam logika matematika itu ada or, ada and, ada not. Ya. Jadi kalau union itu ada penggabungan, maka dua-duanya ada union Boolean or, terus ada Boolean and, ya. Jadi yang di arsir itu yang tengahnya, ada juga Boolean not, ya. Jadi diaksenkan. Ya. Nah, terus ada juga teknik pencarian data menggunakan algebraic model. Nah, ini lebih kepada merepresentasikan dokumen query vektor matriks similar ya. Jadi kesesuaian antara vektor dokumen dan vektor query yang mempresentasikan sebuah nilai skalar. Nah, contohnya model ini adalah model space model latent symmetric indexing atau LSI. Nah, biasanya itu menggunakan sistem nilai skalar, nilai perhitungan ya. Nilai perhitungan dari sebuah angka ya. Nah, terus ada juga model teknik pencarian data probabilistic model. Nah, ini probabilistic model ini memperlakukan proses pengembalian dengan sebuah probabilistic inference. Ya. Contohnya model ini menerapkan teorema Bayes ya, dalam model probabilistic. Ya. Nah, terus teknik pengambilan data atau pengambilan data retrieval, ya, ini pengembangan media penyimpanan data ini storage gitu ya, sejak komputer itu diciptakan sangat signifikan ya. Mungkin kemarin pernah dibahas jenis-jenisnya gitu ya. Nah, perbandingan ini sangat mencolok ketika data tersimpan dalam sebuah media penyimpanan kecil di bawah 4096 bit ya,
Terus kalau jika dikalkulasikan dalam sebuah DPD gitu ya, ini setara dengan 90 juta punch card gitu ya. Nah, ini yang penyimpanan zaman dulu dengan penyimpanan zaman sekarang, meskipun DPD itu sudah jarang sekali. Malahan ketika Anda membeli beberapa komputer itu yang model terbaru itu sudah tidak menyediakan DVD. Hampir sama ketika zaman dulu di dalam CPU itu menyediakan floppy ya untuk disket. Zaman sekarang sudah tidak ada ya. Malahan DVD itu sudah banyak ditinggalkan ya, sudah diganti oleh flash disk ya. Nah, metode penyimpanan pengambilan data pada multimedia ini terdiri dari dua metode, yaitu pertama ada linked multimedia database, ada embedded multimedia database. Nah, linked multimedia database ini elemen multimedia tidak disimpan secara langsung, namun disimpan hanya link saja, ya, hanya shortcut saja. Nah, ini elemen data tersebut sehingga ukuran relatif kecil, jadi lebih kepada ya, link saja gitu ya. Jadi penyimpanannya di tempat lain ya. Nah, ini relatif lebih kecil karena bertujuan untuk link saja. Nah, beda lagi dengan embed multimedia database. Nah, ini elemen multimedia ini disertakan dalam database. Jadi disimpan di database sehingga ukuran relatif berat. Namun data ini relatif cepat ketika waktu akses, data lebih singkat gitu ya. Jadi contohlah embed ini penyimpanannya secara offline ya. Jadi ketika disimpan datanya di dalam komputer, ketika dicari maka akan lebih cepat ya, karena ada di dalam penyimpanan tersebut, di dalam satu proses penyimpanan tersebut, ya, dalam satu tempat gitu ya. Nah, beda lagi kalau tempat penyimpanannya berbeda tempat, ya, maka harus ada linknya yang tadi, harus ada cara pengambilannya, ya, harus ada koneksinya seperti pakai internet atau yang lain gitu ya. Nah, maka yang sebelumnya itu rawan sekali gangguan. Kalau yang ini embed ini jarang sekali terjadi sebuah gangguan gitu ya. Meskipun memang kekurangannya yaitu filenya sangat besar ya. Nah, metode pada pengambilan data ini pertama ada comprehensive retrieval. Pertama mendapatkan informasi dari semua record dalam sebuah file. Contohnya display all ditampilkan keseluruhan. Terus ada list namanya atau alamatnya gitu ya. Nah, ini keseluruhan ya. Terus ada selective retrieval. Ini mendapatkan informasi dengan rekor-rekor tertentu berdasarkan persyaratan tertentu. Contohnya di dalam array itu mencari list gaji yang 100.000 gitu ya. Yang sama dengan 100.000 atau list nama saja NPM dengan angkatan 93. Itu lebih kepada filterisasi ya. Selective retrieval. Nah, ini contoh-contoh penyimpanan data multimedia itu banyak sekali ya. Ada punch card, ada punch tape, yang zaman dulu, ada selection tab, ada magnetiknya, ada kaset, ya termasuk juga disk ya, termasuk kaset tip zaman dulu ya. Ada composite, ada magnetic drum, ada floppy disk, disket, ada hard disk, ada laser disk, ada compact disk, ada DVD gitu ya. Dan sekarang banyak sekali SSD gitu, MMC dan segala macam ya. Nah, penyimpanan storage ini sejarah penyimpanan ini berkembang pada penyimpanan data storage. Jadi sekitar sejak komputer itu diciptakan berubah sangat signifikan gitu ya. Berbanding sangat mencolok dengan bagaimana contoh data itu tersimpan dalam bentuk media penyimpanan kecil di bawah yang tadi ya 4096 bits. Jadi jika dikalkulasikan dalam DPD maka punch card itu sekitar 9 juta punch card gitu. Nah, punch card ini sejak tahun 1725 ya, jadi zaman-zaman beberapa abad sebelumnya. Ini dirancang sebuah metode ya, sebuah media untuk menyimpan data berkenaan dengan seorang tokoh bernama Basil Buchon gitu ya. Menggunakan sebuah kertas berformasi untuk menyimpan pola yang digunakan ya pada kain, namun pertama kali ini dipatenkan pada penyimpanan sekitar 23 September 1884 meskipun ditemukannya satu abad sebelumnya gitu ya. Nah, oleh Herman Hollerith. Nah, ini sebuah penemuan yang digunakan lebih dari 100 tahun sehingga pertengahan uh, tahun 1970-an contoh ini gitu ya. Di sini dapat sebagaimana dibuat sebuah punch card yang berfungsi sebagai media penyimpanan memiliki 90 kolom. Ya, 90 kolom, 90 punch card ya, terjadi pada 1972. Nah, jumlah data yang disimpan dalam media tersebut sangat kecil. Namun fungsi utamanya bukanlah penyimpanan, namun lebih kepada pengaturan setting ya untuk mesin yang berbeda. Nah,
Terus ada tab. Nah, ini seorang bernama Alexander Brain, ya, merupakan orang pertama kali mengetahui penggunaan tab-taber. Biasanya digunakan untuk mesin faksimil, ya, atau mesin telegram pada tahun 1846. Jadi setiap baris tab menampilkan satu karakter. Namun karena Anda dapat membuat font ya, dengan mudah, maka dapat menyimpan beberapa data secara signifikan. Nah, ini menggunakan Panstab ini dibandingkan dengan lebih efisien, lebih signifikan dibandingkan dengan Pascal gitu ya. Jadi pengembangannya ya. Jadi ketika ini lebih lebih panjang ya, lebih panjang dan lebih menyimpan data lebih banyak. Nah, terus ada juga Selectron Tube. Ini pada tahun 1946 RCA memulai mengemas Selectron Tube ya, merupakan awal memori komputer selection. Ini tube berukuran sekitar 10 in, mendapat penyimpanan 4096 bits. Nah, harga satu tabung yang sangat pendek ini mahal, umurnya juga sangat pendek di pasarannya. Nah, terus ada magnetic tip, ya ini mungkin sudah tidak asing ya. Pada tahun 1950-an digunakan pertama kali oleh IBM menyimpan data dalam sebuah roll magnetic tip, dapat menyimpan data setara dengan 10.000 punch. Ya. Nah, ini membuat magnetik sangat populer pada era itu, ya, penyimpanan komputer sehingga pertengahan tahun 1980-an, ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau Anda pernah melihat tab, nah ini magnet tip-tip itu seperti apa? Seperti kalau Anda pernah melihat film Captain America yang pertama kali ya, tempat penyimpanannya ya seperti kaset layar tancap ya, besar itu ya. Nah, terus ada compact kaset ini sama menggunakan bagian tape magnetik juga gitu ya. Ini sering digunakan untuk menyimpan suara, ya, menyimpan suara meskipun zaman-zaman ini dikembangkan lagi untuk menyimpan video dengan ukuran yang lebih besar ya, tidak seperti ini. Nah, ini dijamin ini maka dalam kompleks kaset ini dijalankan selama 281 hari. Ya. Nah, terus ada magnetic drum. Ini memiliki panjang 16 inch dengan bekerja sekitar 12.500 putaran tiap menit. Jadi media ini digunakan dengan panjang komputer IBM sekitar 650, sekitar 10.000 karakter memori utama. Jadi lebih besar lagi dengan magnetik. Nah, terus ada floppy. Nah, ini sebenarnya lebih kecil gitu ya. Disket ya, zaman-zaman dulu. Kalau zaman-zaman SMA ini floppy disk ini sering digunakan. Jadi pada tahun 1969 floppy disk itu pertama kali dikenalkan pada saat membaca read only. Ya. Jadi ketika data tersimpan tidak dapat dimodifikasi maupun dihapus. Jadi ukurannya hanya 8 is menyimpan data 80 KB gitu. Tapi terakhir itu bisa sampai 4 mega gitu ya. Kalau floppy yang sering dijual di pasaran ketika zaman-zaman saya SMA ya. Nah, 4 tahun kemudian floppy ini muncul dengan penyimpanan yang lebih besar lagi sebesar 256 KB. Selain itu memiliki kemampuan yang dapat menulis rewrite gitu ya. Jadi bukan saja menulis saja tapi bisa menghapus juga. Nah, dikembangkan selanjutnya pada 1990-an. Di sini pertama kali dengan ukuran 3 inch mendapatkan penyimpanan sekitar 250 MB dan biasa disebut dengan zip disk ya. Nah, ini yang terbesar ya. Tapi yang banyak di pasaran kalau zaman-zaman dulu itu kecil ya, cuman 4,7 MB ya. Mungkin satu dokumen saja yang tersimpan. Nah, eh, terus ada Word file hard disk yang pertama kali. Nah, ini hard disk pertama kali. Sebenarnya zaman-zaman dulu sebelum flash disk, sebelum uh, yang tadi floppy disk atau sebelum disket ya itu hard disk itu sudah ada. Nah, ini komputer IBM 360 Rama ini di dalam kondisi tidak terselubung. Nah, ini dapat menyimpan data sekitar 44 mega atau setara dengan 5 miliar karakter. Ya, zaman dulu itu sangat banyak ya, sangat banyak 4,4 mega itu sangat besar gitu ya. Zaman-zaman tahun 50-an. Nah, saat itu juga menjadi hal yang menakjubkan. Tersimpan 50 buah magnetic disk berukuran 24 in. Jadi lebih dari 1000 sistem dibangun memproduksi akhir tahun 1961-an. IBM mengeluarkan harga sekitar 3.000 dolaran, ya, 3.200 per bulan untuk memproduksi komputer tersebut. Terus ada hard disk yang sekarang ini sering masih digunakan meskipun beberapa hard disk itu sudah digantikan dengan SSD ya dengan kecepatan yang lebih cepat. Jadi kalau dibandingkan ya
hampir 3 kali lipat lebih cepat dan lebih ringan kalau SSD. Nah, hard disk ini masih diproduksi sampai sekarang juga gitu, dikembangkan dengan konstan seperti SASD Dextar 7K. Anda dapat melihat gambaran di bawah hard disk pertama kali untuk menyimpan data sekitar 500 GB setara dengan 1200 word phrase hard disk pertama kali ya, yang tadi. Jadi yang pertama kali tahun 1950-an dengan ukuran yang besar gitu ya, itu setara dengan 1200 ya, 1200 harddisk zaman dulu dengan harddisk ukuran yang sekarang ya, lebih kecil dengan penyimpanan lebih besar. Hal ini cenderung tiap tahunnya yang kita dapat memperoleh harddisk penyimpan data secara cepat dan lebih murah ya. Nah, terus ada Laserdisc. Laserdisc ini ditemukan pada 1972-an pertama kali oleh Disc-Video didemonstrasikan kepada publik. 6 tahun kemudian 1978 tersedia beberapa pasaran. Jadi penyimpanan data di sini penyimpanan dalam bentuk video, gambar secara signifikan kualitasnya lebih tinggi, lebih canggih dibanding teknik VHS yang tadi di magnetik ya. Nah, terus ada compact disc. Compact disc ini sama, ini bermula dari Laserdisc yang sebelumnya, namun ukurannya lebih kecil. Ini kerjasama antara Sony dan Philips tahun 1979. Compact disc ini sangat berlimpah di pasaran ya, pada era tahun 82-an ya. Nah, tipe CD yang penyimpanan ini masih ada, zaman sekarang juga masih sering dijual ya, ada gitu ya. Sekitar 700 MB-an. Nah, terus ada DVD. Nah, DVD itu lebih besar lagi. Dan DVD itu yang kebanyakan kita temui itu sekitar 4,7 giga gitu ya. Tapi data disimpan itu bisa lebih dari seperti itu kalau jenisnya gitu ya. Bisa sampai 8,5 giga. Ada yang jenis yang lebih besar ya. Nah, eh yang ini juga sama gitu ya, menggunakan sinar inframerah standar CD juga ya. Cuman penyimpanannya space-nya itu berlapis-lapis. Jadi lebih lebih besar ya penyimpanannya. Nah, ini juga jarang digunakan zaman sekarang ya. Terus penyimpanan masa depan. Nah, ini penyimpanan masa depan ada beberapa memori data modern seperti kartu memori ya, memori card ya, SSD, memori SD, MMC gitu ya. Kalau dulu zaman handphone zaman dulu MMC masih ada. Zaman sekarang kebanyakan itu ada SD dan micro SD gitu ya. Nah, kita tidak memiliki hal semacam itu, namun dikembangkan di masa depan ini kemungkinan akan lebih banyak ya. Jadi persaingan dua format ini mengganti disk dan zaman sekarang ya ini di situ sudah banyak dilupakan ya. Terus kemampuan di dalam flash disk juga yang kecil itu sampai ada yang 1 tera ya. Dan sampai seperti itu. Nah, ini perbandingan antara hard disk dengan SSD. Jadi kalau SSD itu lebih kecil, lebih ringan gitu ya, dengan kecepatan lebih cepat. Jadi kalau seandainya Anda memasang Windows menggunakan SSD dan hard disk itu berbeda. Kalau menggunakan hard disk mungkin sekitar 25 detikan. Ya, tapi kalau dites menggunakan SSD cuma 8 detik itu bisa langsung nyala, langsung hidup si Windows-nya gitu ya. Itu perbedaan kecepatan penyimpanan gitu ya. Dan itu menjadi perkembangan penyimpanan data dari masa ke masa itu semakin berkembang ya. Udah mulai dari ukuran yang lebih kecil, penyimpan data yang lebih besar gitu, lebih efektif, lebih cepat gitu ya, lebih tahan lama. Jadi kalau SSD hard disk itu kalau hard disk itu lebih lebih tahan lama datanya disimpan dibandingkan dengan CD atau DVD. DVD itu tergores sedikit pasti akan rusak ya. Cuman hard disk juga sama, kebentur sedikit juga akan hilang datanya. Tapi kalau SSD itu tahan benturan, ya tahan goresan gitu ya. Karena berupa lempengan, hampir sama seperti flash disk ya. Nah, meskipun tetap saja mungkin umurnya lebih panjang, tapi tetap ada beberapa kekurangan ketika mungkin kena air atau apa gitu ya. Mungkin di masa yang akan datang penyimpanan beberapa kekurangan itu akan lebih sedikit lagi ya, sedikit lagi. Nah, baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.